Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel Petani Utun. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sore hari ini saya sedang di perkebunan cabai saya yang saat ini sudah berusia sekitar 55 hari. Nah, lahan kebun cabai saya ini sekitar 500 meter persegi. Saya tanami cabai dengan cara tidak memakai mulsa. Inilah penampakannya cabai saya. Caranya kita menanam cabai tidak menggunakan mulsa sangat mudah. Sebelum lahan ditanami, kita menggunakan cara olah tanah dengan cara dicangkul atau dibajak pakai hand traktor. Inilah penampakannya. Ini eksperimen uji coba penanaman cabai menggunakan mulsa, karena saya sering posting jagung, jadi ini ngomongnya selalu mau ngomong jagung. Yang sebelahnya ini saya tanami jagung. Kami coba sekitar 500 meter persegi atau 5 patok kalau istilah orang Jawa. Ini saya coba untuk tanam cabai tanpa menggunakan mulsa. Cabai saya ini sudah saya pupuk menggunakan pupuk NPK, Ponska, dan urea. Pupuk dasarnya kami menggunakan kotoran hewan, yaitu kotoran sapi. Setelah pupuk dasar menggunakan kotoran sapi, kami juga menggunakan dolomit, karena ini lahan masih uji coba, jadi belum begitu bagus tanahnya. Jadi kami tetap menggunakan pupuk kandang, kotoran sapi saya campur dengan dolomit, dan juga saya pakai pupuk SP36 dengan ukuran 1 sendok makan untuk pupuk dasar. Setelah cabai berusia 20 hari, baru aku menggunakan pupuk Ponska Plus, cuma sedikit-sedikit. Ini masih ada bekas pupuknya, ini nampak hijau-hijau. Juga menggunakan pupuk Mutiara 1616. Jadi untuk petani cabai khususnya, untuk mengurangi biaya, kita juga bisa tanam cabai dengan tidak menggunakan mulsa, tetapi harus kita lakukan penyiangan. Ini baru mulai penyiangan lagi nih, pembersihan gulma dengan cara ditimbun atau didangir. Ini udah 2 kali kami mendangirnya. Namanya cabai ada yang udah tinggi, ada yang masih kecil. Nanti bisa nusul kayaknya ini tingginya, karena cabai itu tidak seperti jagung, tidak bisa serentak, tergantung pH tanahnya juga. Dan agar bisa lebih bagus, kalau punya jerami, kita juga bisa menggunakan jerami untuk menutupi bawah-bawah cabenya ini. Nah kawan, kami selanjutnya akan melakukan penutupan bawah batang cabai ini menggunakan jerami.
Mari kita ikuti caranya. Nah, ini ada juga yang terkena penyakit namanya virus Gemini. Virus Gemini itu istilahnya daunnya itu jadi bule. Tapi kalau yang model kayak gini saya masih bisa ditanggulangi menggunakan insektisida abametin. Jenisnya kita bisa menggunakan Demolis. Tidak udah susah-susah, kita semprot dengan Demolis saja. Ini sudah saya semprot baru kemarin, nanti sekitar seminggu lagi insya Allah nanti bisa bagus. Nah, ini yang udah saya semprot 10 hari yang lalu nih, udah mulai daunnya mulai agak hijau. Jadi klorofil itu Demolis itu untuk mengembalikan klorofil hijau daunnya. Jadi buat kawan-kawan yang nanam cabai, gunakanlah insektisida Demolis. Bisa dicampur dengan obat jamur Pascal atau obat jamur lainnya untuk mencegah tumbuh jamur di tanaman cabai kita. Nah, ini yang udah saya kasih Demolis sudah mulai agak hijau. Dan selanjutnya kami akan menggunakan jerami atau damen, jerami batang padi ini. Ini nanti akan saya taruhkan di bawah-bawah batang ini, batang cabai. Gantinya mulsa ini kawan. Kalau ndak ada tidak apa-apa, tapi kita harus rajin untuk penyiangan agar tidak tumbuh rumput. Di samping untuk menutupi rumput, jerami ini juga sangat bagus untuk membenahi tanah yang tandus. Nanti kalau udah dikasih jerami ini, lahan ini bisa menjadi gembur, karena ini juga bisa menjadi ganti pupuk kompos. Nah, kita kasih tipis-tipis saja, karena lahan saya ini jauh dari persawahan, jadi mau membawa jerami susah. Nah, inilah penampakannya, keren kan, mantap ini. Jadi tetap semangat untuk petani cabai di wilayah Indonesia. Jadi kami yang sering saya tanam adalah jagung. Ini sebelahnya kawan, saya tanami jagung NK Sumo. Ini yang lahan 1,5 hektar kemarin, penampakannya jagungnya udah bagus. Ini udah berusia sekitar 55 hari, 60-an hari lah. Yang sebelahnya ini saya eksperimen untuk tanam cabai. Semangat petani-petani di seluruh Indonesia. Ini caranya kalau kita menggunakan jerami. Kita usahakan rumputnya itu tertutup, karena fungsi penutupan pakai jerami ini kan ada rumput-rumputnya, ini bisa ketutup. Nanti yang kena virus Gemini gantian rumputnya, jadi dia tidak bisa mengolah makan, jadi tidak bisa mengolah klorofilnya, jadi mati rumputnya, subur tanamannya cabai. Demikianlah kawan-kawan tutorial tentang penanaman jagung dengan tidak menggunakan mulsa.
Oh iya, salah, penanaman cabai dengan tidak menggunakan mulsa, dan kita menggunakan jerami. Sebenarnya lebih rumit kalau pakai jerami, cuman kita tidak pakai modal, ini modal tenaga saja. Demikian tadi kata dari saya, channel Petani Utun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.